Definisi ghibah menyebut sesuatu tentang saudara kita yang tidak dia suka. Kalau yang disukai itu bagus. Kalau yang disukai itu. Kenapa ada ghibah? Karena kita mencari-cari keburukannya, karena kita tahu keburukannya. Maka supaya terhindar dari ghibah, itu pintunya dulu, jangan tajassus. Sebisa mungkin saya pengen ketemu orang nggak tahu keburukannya lah, begitu. Sebisa mungkin kalau kita ketemu orang, saya nggak pengen tahu, saya nggak pengen dengar, saya tutup mata dari keburukannya. Saya nggak pengen tahu keburukan orang lain, karena kalau tahu bisa jadi bahan ghibah, bisa jadi bahan ghibah. Tapi udah kepo kan? Nah, kita tak penyakit nah, begitu ya. Penasaran dengan dipakai? Boleh dibuka Pak, supaya kelihatan gantengnya Pak. Pak pengen lihat gantengnya cina. Ente alhamdulillah. Kade, tema stop ghibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam utang masing lunas. Doa. Tadi yang belum jawab sekelibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat jawab salam, semangat melunasi utang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu solehah, para calon bidadari surga, dan juga bapak yang hadir, kita berurang itu kiraan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarganya juga selalu Allah jaga, selalu dilindungi, dan mudah-mudahan urusannya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, pasangannya mudah-mudahan disolehkan, anak-anak kita mudah-mudahan disoleh-solehahkan. Kita doakan yang punya hutang segera terlunaskan hutangnya. Kita doakan yang sedang mencari mantu segera ketemu calon mantunya. Kalau jodoh masih anak atau sadaya anaknya, gitu ya. Kita doakan yang sedang berwirausaha, berdagang, berbisnis, semoga maju dagangnya. Kita doakan yang bekerja mudah-mudahan sukses dalam pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan yang sedang menghafalkan Al-Quran seperti yang tadi disampaikan,
mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan jadi hafiz Quran, hafizul Quran tilu juz insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tahun 1443 Hijriah. Ini Ramadan yang keberapa kali buat kita? Sudah berapa kali saum di bulan Ramadan, Bu? Berapa kali? Agak begitu ya. Mungkin ada yang sudah 60-an kali, 50-an kali, 40-an kali, banyak lah begitu ya. Lebih banyak dari saum Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Ramadan seumur hidupnya berapa kali? 2 kali. Yang tahu boleh pulang, enggak? Berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Ramadan seumur hidupnya? Ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, salah juga tinggal di titik gitu. Berapa, Bu? 2. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? 2, 3. Terus ada lagi yang mau mencoba jawab? 2, 3. 9. Masya Allah. Tadi siapa yang jawab 9? Masya Allah, betul, 9 kali. Kalau kita sudah lebih dari 9 kali, Rasulullah SAW kita bisa menyebut kalau jumlahnya mah hanya 9 kali, hanya kalau dibandingkan dengan kita. Kalau jumlah kita menang, tapi kalau kualitas jangan tanya. Jangan tanya. Hanya 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena perintah saum baru turun di usia Nabi 55 tahun. Baru 55. Tapi jangan jadi dalil. Jadi dalil begini, kewel tahun lama. Nanti saja saumnya kalau sudah umur 55 dan Nabi oke saumnya umur 55. Nggak bisa jadi dalil. Jangan jadi dalil. Belum tentu umur kita juga kesampaian kalau yang belum sampai begitu ya. Dan perintahnya bukan perintah umur. Allah mewajibkan saum bukan karena umurnya 55, tapi karena beriman. Yang beriman wajib saum. Yang mengaku tidak beriman, ya tidak dipanggil sama Allah juga. Ya ayyuhalladzina amanu. 55 saum Ramadan yang pertama. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 9 kali. 9. Walaupun hanya 9 kali, tapi sempurna, istimewa, berkualitas, jauh lebih di atas kita. Walaupun kita sudah saum berpuluh-puluh kali gitu. Ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panggilan saum ini tema kita ghibah ya. Nah, sebelum ke tema utama, terang muqaddimah. Sebelum panggilan tentang saum, sebelum kewajiban saum, diawali dengan panggilan dulu. Panggilan untuk siapa? Untuk orang-orang yang. Kenapa? Panggilannya diawali dengan keimanan. Tanpa keimanan, kita nggak akan bisa kuat menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah. Kalau saum hanya sekedar mengandalkan perut saja, kekuatan fisik saja, akan kuat. Beda rasanya.
Mungkin kalau kita 13 jam, 14 jam. Tapi kalau sudah pergi ke negara yang musim panasnya panjang, tanpa iman kita nggak punya kekuatan. Contoh, ibu punten ya, bayangkan ini mah, menghayal saja, menghayal. Ibu diajak suami pergi ke Jakarta, healing, healing, kita healing, working mulu, healing, diajak liburan jalan-jalan ke Jakarta. Ternyata sampai di kilometer 97 rest area, masuk mobil ke rest area, kata bapak, tok berudak turun, bu turun bu. Ibu sudah turun, anak-anak sudah turun. Setelah turun, tutup pantona, tutup, jebruk. Kalau mobilnya mobil bagus, ada lagi beda, gablek. Itu mobil bagus berarti, sadana gablek. Setelah mobil ditutup, pintu ditutup, kata bapak begini, yuk bapak angkat dulu. Kemana pak? Ke Jakarta. Hari ibu baru dah kumaha. Jadi di kilometer 87. Kira-kira ibu ngomong apa ke suami? Nurus kunjung salah. Macam-macam lah ya kalimatnya yang keluar. Bapak teh ninggalkan ibu kasaha ya teh. Pasti muncul kalimat-kalimat begitu. Serius bapak teh? Teu naon. Ketika pertanyaan yang muncul dari perasaan tidak menemukan jawaban, akhirnya ganti pertanyaannya dengan pertanyaan iman. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ibunya Nabi Musa. Rasanya saya pernah cerita di sini tentang ibunya Nabi Musa. Kalau bukan karena iman kepada Allah, yakin bayinya itu akan kembali. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin dihanyutkan. Kata Allah, susui. Setelah itu hanyutkan, susui dan susukan. Susukan maksudnya dihanyutkan begitu ya, ke sungai. Susui, susukan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi. Hanyutkan ke sungai. Kalau disusui, kerjakan. Kalau dihanyutkan, butuh iman, iman. Kenapa? Tanpa iman hanya sekedar menggunakan logika, apalagi pakai perasaan, kumaha carana? Gimana ceritanya bayi yang dihanyutkan ke sungai bisa balik lagi ke ibunya? Janji dari Allah, inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan bayimu kepadamu. Kalau pakai logika, masuk akal. Kata mata, ini bayi saya hanyut di sungai, makin menjauh. Kata iman, kami akan kembalikan. Percaya mata atau percaya iman? Karena masih dimas. Ibu kalau jadi ibunya Musa, palingkeun moal orokna. Padahal kurang teh masih dimas. Iman itu pada akhirnya pilihan. Saya punya cerita iman dulu, karena nanti tema gibah itu erat kaitannya dengan iman. Erat kaitannya dengan iman. Ayat yang berbicara tentang larangan gibah itu diawali dengan panggilan yang sama dengan perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita menjalankan saum karena ya ayyuhalladzina amanu. Nanti tema gibah ya ayyuhalladzina amanu juga sama. Emak kira ya, punten. Ibu kalau pengen nambah uang, pengennya bertambah banyak atau sedikit? Banyak ya? Banyak. Kalau di dompet ada 555.000, pengennya bertambah uang itu 5.000
atau 50.000 atau 500.000? Pengennya 500.000. Sekarang ada hadis Nabi. Kita beriman tidak ke hadis Nabi? Iman ya. Kata hadis Nabi, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta kalau disedekahkan, bahkan bertambah. Lewat kotak infak. Kita iman bahwa harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Bahkan kita ingin kalau bertambah harta itu banyak. Di dompet ada 555.000. Yang masuk anu mana? Moal Ustaz. Cukup dengan sodakoh. Sodakoh saya adalah tersenyum. Jadi lewat kotak teh atas tersenyum sodakoh. Jadi yang dimasukkan yang 5.000 atau yang 5.000? Hari nambihna hoyong 5.000 atau 500.000. Jadi ternyata antara iman kita dan perbuatan kita masih nyambung. Iman tidak akan berkurang, iman pasti bertambah. Iya, hari tambahna hoyong seueur hoyong sakadi hoyong seueur. Hari pas sedekahna seueur atau sakadi. Tapi iman. Nah, salah satu problema kita itu kadang iman dan amal masih kene beda gitu. Hari iman mah iman, percayanya mah percaya. Tapi giliran pas praktek banyak missnya kene, banyak miss. Hanyutkan tidak bayinya, karena kita sudah tahu ujung cerita, hanyutkan. Tapi kalau nggak tahu ujung cerita, pilihan mau iman atau mau logika. Cek akal mah teu asup akal. Tapi kata iman pasti akan dikembalikan. Ikut kata akal atau ikut kata iman? Gak gampang ya Bu ya. Ternyata memilih iman itu tidak mudah. Tidak mudah. Dihanyutkan oleh ibunya Musa. Setelah dihanyutkan, kemudian Nabi Musa itu punya kakak perempuan, namanya Teteh Musa. Saya tidak tahu pokoknya kakak perempuan Nabi Musa. Kata Allah, ibunya Nabi Musa memanggil kakak perempuannya Musa, kemudian bilang, wa qalat li ukhtihi qussi. Berkatalah ibunya Musa kepada kakak perempuan Musa, ikuti adikmu kemana hanyutnya. Ikuti adikmu, tapi jangan dari dekat, diikutinya dari jauh. Fabasurat bihi an junub, maka dilihatnya dari jarak jauh. Kadek pengiring ojai, dek kumahade, jangan begitu ya. Kenapa? Demi keselamatan bersama. Nah, ya orang kita saha ibuna, kena saja nanti semuanya. Kalaupun mau mengawasi, memantau dari jarak jauh begitu, jangan dekat-dekat. Singkat cerita, tetehnya Musa ini laporan, ibu, naon teh, si Ade. Ceritanya keluarga Musa bisa bahasa Sunda lah gitu ya. Cerita orang Bandung. Kunaon si Ade? Si Ade Bu, nya kunaon si Ade? Si Ade masuk ke istana Fir'aun. Kok bisa? Nggak tahu, tadi ada ibu-ibu dan orang-orang kemudian ngambil si Ade dari sungai, masuk ke istana Fir'aun. Alah, kumaha gitu Bu? Iya, di luar istana semua bayi laki-laki disembelih. Sekarang bayi laki-laki masuk ke dalam istana. Bu, masih percaya tidak dengan janji Allah kalau kita di posisinya ibunya Musa? Kata Allah, kami akan kembalikan. Ini malah masuk ke istana Fir'aun. Masih percaya tidak dengan janji Allah? Percaya, ada akal tuntunan. Apa tuntunan?
benar. Lamun tak apa tuntung amat bertegang. Benar kita Allah teh bakal mengembalikan. Hari dikembalikan, nah masuk nata istana Fir'aun dan seterusnya. Karena tahun itu Fir'aun bikin bewara, bikin surat apa namanya zaman kiwari mah gitunya, instruksi Fir'aun. Di suratnya jadi infir, garis miring sekian, garis miring sekian. Instruksi Fir'aun menimbang, mengingat, menimbang, memutuskan, mengingat mimpi Fir'aun ada api datang dari Syam membakar semua kerajaannya. Mengingat tafsir mimpi dari para tukang sihir, arti dari mimpi itu orang Bani Israel akan menghancurkan kerajaannya. Memutuskan semua bayi laki-laki Bani Israel harus disembelih, tanda tangan, disebarkan semua pasukan bergerak cari bayi laki-laki Bani Israel. Sekarang ada bayi laki-laki masuk ke dalam istana, tempat ditandatanganinya keputusan penyembelihan bayi laki-laki. Kira-kira kalau kata akal, kata logika, bisa hidup tidak? Peluang bisa hidupnya 0%. Tapi kalau iman sudah berbicara, yang terjadi pasti yang di luar akal kita. Dibawa oleh istrinya Fir'aun, Asia, dibawa ke istana, namun didongengkeun mah kieu. Dilihat oleh Fir'aun, ditanya, eta naon Bu? Orok. Ceritanya Fir'aun bisa bahasa Sunda juga. Eta naon Bu? Orok. Orok naon? Orok jelema atuh. Laki-laki perempuan tinggal. Laki-laki Pak. Bunuh. Kata istrinya, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. Jangan. Kata Fir'aun, bunuh. Jangan. Bunuh. Bunuh. Kata Fir'aun, bunuh. Kata istrinya, saha nu meunang Fir'aun atau istrina? Cacakan kata teh. Fir'aun, kok mau saya atuh? Bukan dalil itunya, begitu ya. Fir'aun wae kaleh ku istrina begitu. Komo misalnya Fir'aun bukan. Apanya punten ini bukan. Tapi hikmah yang bisa kita ambil, Allah melindungi bayi hanya dengan seorang wanita, bahkan kekuatan dan kekuasaan Fir'aun itu gak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah terlibat dengan yang terkecil pun, selemah apa namanya, contoh Rasulullah SAW di Gua Sur, pasukan Quraisy sudah di mulut Gua Sur, hanya gara-gara begitu ya, mata mereka tidak ke bawah. Ibu lihat, kira-kira mata saya bergerak berapa mili? Seberapa mili? Nah, gerakan mata dari lurus, tak seberapa mili? Hanya gara-gara mata mereka tidak bergerak 1 mili atau 2 mili ke bawah, mereka nggak bisa melihat Nabi. Ada yang cerita bahwa mulut buahnya tertutup dengan sarang laba-laba dan seterusnya. Intinya mah mau ada sarang mau tidak, matanya tidak bergerak ke bawah. Siapa yang menahan mata tidak bergerak ke bawah? Allah. Cuma 1 mili jaraknya, 3 mili. Nah, mungkin karena kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andai mereka melihat ke bawah, mereka melihat kita. Tapi karena mereka pandangannya lurus, gitu, mereka nggak bisa melihat ke bawah. Siapa yang menahan? Allah. Siapa yang menahan Fir'aun dengan semua bala tentaranya sehingga tidak bisa menyentuh bayi laki-laki ini? Iman, maka Allah yang terlibat. Sampai akhirnya bayi Musa ini menangis, mencari ibu susu, tidak ada yang bisa menyusui. Karena sebelum dihanyutkan sudah disusui dulu oleh ibunya. Kalau bahasa kita sekarang ini sudah diinisiasi dini gitu ya. Sudah diinisiasi dini jadi kenal. Kayak dia. Bukan yang ini begitu. Pas datang ibunya Musa menyusui,
Nah, yang ini saya kenal. Tapi itu ngomong gitu, tapi begitulah kalau dibahasakan begitu ya. Akhirnya karena sudah bisa menenangkan tangisan putra mahkota, anak raja, ibunya Musa dibiayai oleh istana, digaji oleh istana untuk menyusui. Ibu mana yang tidak bahagia ketemu dengan anaknya, menyusui anaknya sendiri, tapi digaji oleh orang lain. Gajinya juga UMK, upah minimum kerajaan. Upah minimum kerajaan. Urusan BPJS, fasilitas minyak goreng, gas, sekarang terjamin lah negara itu. Nah, dijamin. Ibu hayang tuh jika ibunya Musa hayang balikin balikin. Saya mau tanya, ibu yang pernah yang sudah menyusui begitu ya, paling lama bayi kita tidak menyusui itu berapa jam? Dua, ada yang lebih? Dua ya, paling lama dua. Artinya dari dihanyutkan sampai disusui lagi oleh ibunya 2 jam. Lamun sawal ibu 3 jam, 4 jam. Lamun sawal ibu 6 jam, 6 jam. Gak lama. Kenapa? Karena Musa tidak mau menyusu kepada wanita yang lain. Wa harramna 'alaihil maradhi', kata Allah, kami haramkan semua ibu susu kecuali ibunya Musa saja. Jadi jarak dari iman dan hasil iman cuma 2 jam. Iman Allah akan kembalikan, hanyutkan. Ternyata balik dari setelah 2 jam. Cuma 2 jam. Iman itu pilihan, dan kita hanya butuh bersabar sesaat saja untuk mendapatkan buah dari keimanan kita. Catat ya, buah dari keimanan, karena nanti tema kita tentang kita tuh sampai jam berapa? 11. Saya ingin mengawali dengan iman, karena tanpa ini fondasi kita untuk berhenti dari ghibah susah, sulit sekali, susah. Iman. Larangan ghibah di dalam Al-Quran diawali dengan iman. Sebagaimana kita menjalankan saum karena dorongan iman, seperti itu juga kita meninggalkan ghibah karena iman. Kalau bukan karena iman, pernah dengar cerita tukang sihirnya Fir'aun? Tukang sihir Fir'aun, tukang sihir yang bertarung dengan Nabi Musa. Sebelum bertarung, tukang sihir itu bilang ke Fir'aun nonton, orang Mesir nonton di lapangan ada Nabi Musa begitu. Kata tukang sihir ke Fir'aun begini, "A'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin?" Kalau kami menang, kami dapat imbalan enggak? Wani piro, gitulah kalau bahasa kita. Fir'aun wani piro kalau kita menang. Kata Fir'aun, "Na'am, wa innakum idzan laminal muqarrabin." Iya, kalau kalian menang, kalian bukan hanya sekedar dapat imbalan, bahkan kalian jadi orang dekat saya, dapat jabatan. Akhirnya mereka melemparkan tongkat, melemparkan tali. Bi'izzati Fir'aun, inna nahnul ghalibun. Dengan keagungan Fir'aun, kita pasti akan menang. Dirubahlah tongkatnya, disihirlah tongkat dan talinya, sehingga mata manusia melihatnya seperti ular yang bergerak. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa terpengaruh oleh sihirnya tukang sihir? Terpengaruh. Bukan kata saya, kata Quran. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Nabi Musa akhirnya memandang, dikhayalkan oleh, sebenarnya tidak bergerak, tapi mata manusia berkhayal tongkat dan talinya itu. Artinya kalau Nabi bisa terpengaruh oleh sihir, walaupun mata yang terpengaruhnya, apalagi manusia biasa. Berlindunglah kepada Allah dari pengaruh-pengaruh buruk. Nabi bisa terpengaruh oleh
Matanya Nabi Musa terpengaruh, sehingga kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Di dalam dirinya Nabi Musa merasa takut, tapi nggak ditampilkan keluar. Kenapa? Nonton banyak ini, jangan sampai Nabi Musa terlihat nampak begitu takutnya, tapi di sini aja. Kemudian ditenangkan oleh Allah, la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut karena kaulah yang menang sesungguhnya. Tenang lagi Nabi Musa. Lemparkan tongkatmu. Dilemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah jadi ular beneran. Tukang sihir, mereka melihat tongkatnya tidak bergerak. Tukang sihir. Orang lain melihat tongkat tukang sihir bergerak. Jadi tukang sihir tahu begitu ya, ini tongkat, itu tali. Tapi tukang sihir ketika melihat tongkatnya Nabi Musa, betulan berubah jadi ular. Bukan khayalan, bukan sulap, bukan sihir. Betulan berubah jadi ular, ditelan semua sihir-sihir tadi. Nah, ini yang ingin kita ceritakan. Apa yang terjadi setelahnya? Semua tukang sihir sujud. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Semua tukang sihir mereka sujud. Dan bukan sekedar sujud, mereka kemudian berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dalam sujudnya mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Siapa yang paling merasa dipermalukan? Fir'aun merasa dipermalukan. Sesaat sebelum bertanding, mereka masih minta cuan, duit, balasan. Sesaat setelah bertanding, mereka malah jadi pendukung Nabi Musa dan Harun, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Fir'aun mengancam, kata Fir'aun begini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya potong tangan dan kaki kalian dengan bersilangan. Saya potong tangan kanan dan kaki kirinya, saya gantung kalian di pohon korma. Bukan, Pak Punten. Berapa tahun tukang sihir ini sudah beriman kepada Allah? Sudah berapa tahun? Belum setahun. Sudah berapa bulan? Belum sebulan. Sudah berapa hari? Belum sehari. Sudah berapa jam? Belum 1 jam. Kata Muhammad, belum 1 jam. Belum 1 jam. Baru sesaat, baru menyatakan kami beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Belum 1 jam, mungkin baru 5 menit dialog tadi sudah dapat ancaman. Potong dia, kata Fir'aun. Potong tangannya, potong kakinya, saya gantung biar kalian semua tahu. Ibu Punten, kita sudah berapa tahun jadi orang yang mengaku beriman? Sudah lama? Sudah panjang? Sudah berapa besar tantangan iman yang kita terima? Ujian iman yang sudah kita terima? Saya yakin gak nyampe ke situ lah ya, begitu. Karena Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesaat mereka menyatakan kami beriman, langsung diuji dengan ujian kematian. Karena Allah tahu imannya jauh dalam, sehingga ujiannya juga berat. Kira-kira kalau kita di posisi seperti tukang sihir, jawaban kita gimana? Jawaban kita kira-kira gimana? Teka bayang kan? Teka bayang jawabannya, teka bayang kalau kita di posisi itu. Jawaban tukang sihir kata mereka begini, faqdi ma anta qadin innama taqdi hazihil hayatud dunya. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr.
Kalau kau ingin memutuskan seperti itu, putuskan saja, karena engkau memang pemilik keputusan di kehidupan dunia. Kalau seandainya putusnya tangan dan kaki kami, kalau seandainya digantungnya kami adalah harga yang harus kami bayar untuk mendapatkan ampunan Allah, kami siap. Kalau bukan karena iman, mereka nggak bisa jawabannya begitu. Sekali lagi, iman itu menguatkan, iman itu menenangkan, iman itu mengubah cara pandang. Sekali lagi, iman itu menguatkan, iman itu menenangkan, iman itu mengubah cara pandang. Termasuk saum. Bu, kalau saum tanpa iman, kita merasa terbebani. Kalau nggak pakai iman, karena yang namanya wajib itu identik dengan beban, betul? Diwajibkan, diharuskan, kudu, wajib, harus, kudu, wajib, harus, kudu, identik dengan beban. Tapi karena kita iman, percaya, kita punya punten. Semua jamaah yang hadir pagi ini setelah kajian wajib datang ke rumah saya, semuanya wajib. Nanti yang datang, saya mau kasih setiap orangnya 10 liter minyak goreng. Kira-kira terbebani atau tercerahkan dengan kewajiban? Tercerahkan. Kurang banyak Pak, 1 ton. Contoh. Kalau diwajibkan tapi mau dikasih, itu artinya kita tidak merasa terbebani, begitu ya. Wajib saum, kenapa? Karena mau Allah kasih. Dilarang begini sama Allah, haram hukumnya, kenapa? Karena Allah mau jauhkan dari api neraka. Kita beriman, larangan Allah itu karena Allah sayang kepada kita. Nah, beres, setengah jam mukadimah tentang iman. Sekarang kita masuk ke ayat yang memanggil orang beriman untuk menjauhi ghibah. Bu bisa lihat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, surat 49 ayat ke-12. Kalau kita saum karena merasa terpanggil keimanan kita, maka dengan keimanan yang sama sudah sepantasnya kita juga berhenti lihat ayatnya. Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, panggilannya sekali lagi untuk orang beriman. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhanni, banyak-banyak berprasangka yang tidak baik, banyak-banyak curiga kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian lagi pahala. Karena prasangka ada yang baik, ada yang buruk. Karena ada su'udzon, ada juga husnudzon. Jauhi sebagian prasangka, yaitu prasangka yang buruk karena dosa. Wala tajassasu, dan jangan tajassus. Tajassus itu kalau bahasa hari ini stalking. Bagus stalking.
Stalking itu membuntuti, mengikuti, terus dicari-cari postingannya di masa lalu, cerita-ceritanya di masa lalu untuk dipakai jadi kartu truf, dicari keburukannya. Kalau zaman dulu dicari keburukan mungkin normal begitu. Kalau sekarang jejak digital itu termasuk bagian dari tajassus. Oh, si ibu ieu teh baheulana ternyata tinggal itu kieu geuningannya pantes saja tajassus namanya. Ning baheulana mah teu dikurudungnya tuh tingali nah kieu tingali di screenshot di save. Kieu tingali screenshot itu namanya tajassus, mencari-cari kejelekan, keburukan masa lalu seseorang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah, menggunjing satu sama lain. Bu-ibu solehah, bapak-bapak yang soleh, ternyata sebelum jatuh kepada gibah dan menggunjing, ternyata ada perbuatan yang mendahuluinya. Apa yang pertama? Suuzon, melahirkan tajassus, melahirkan gibah. Gibah tidak lahir dengan sendirinya, menggunjing tidak otomatis muncul dengan sendirinya, karena tidak ada gibah kalau kita tidak tahu keburukannya. Betul? Kalau yang dibicarakan yang baik-baik, apakah termasuk gibah? Nah, kita masuk ke definisi gibah. Apa itu gibah? Gibah itu kata Rasulullah SAW, zikru akhoka bima yakrohu. Ulangi bu. Zikru akhoka, bukan sesuatu yang dibenci. Definisi gibah menyebut sesuatu tentang saudara kita yang tidak dia suka. Kalau yang disukai itu bagus. Kalau yang disukai itu. Kenapa ada gibah? Karena kita mencari-cari keburukannya, karena kita tahu keburukannya. Maka supaya terhindar dari gibah, itu pintunya dulu, jangan tajassus. Sebisa mungkin saya pengen ketemu orang nggak tahu keburukannya lah, begitu. Sebisa mungkin kalau kita ketemu orang, saya nggak pengen tahu, saya nggak pengen dengar, saya tutup mata dari keburukannya. Saya nggak pengen tahu keburukan orang lain, karena kalau tahu bisa jadi bahan gibah, bisa jadi bahan gibah. Tapi udah kepo kan, kita tak penyakit begitu ya. Penasaran dengan sesuatu yang tidak baik, bu? Jadi lebah atau jadi laler? Lebah. Apa bedanya? Menghasilkan madu. Kalau lalat itu yang dicari yang kotor-kotor, tajassus, begitu deh. Tajassus begitu. Kalau lebah, yang dicari yang wangi-wangi, yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu lebah. Mau jadi lebah atau jadi laler? Jadi manusia. Betul, jadi manusia. Mau mencontoh lebah atau mencontoh lalat? Mencontoh lebah. Kenapa ada gibah? Gibah karena ada tajassus. Kenapa ada tajassus? Karena ada suuzon. Jadi awal mula dari gibah itu suuzon. Kalau kita bisa mengendalikan prasangka kita, insya Allah terhindar dari tajassus. Kalau kita bisa terjaga dari tajassus, mudah-mudahan terjaga dari gibah. Karena kata para ulama, dosa kalau tidak segera ditaubati pasti akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua kalau tidak segera ditaubati pasti akan melahirkan dosa yang ketiga. Dari dosa suuzon lahir dosa tajassus. Dari dosa tajassus lahir dosa gibah.
Sebagaimana dosa melahirkan dosa, seperti itu juga pahala melahirkan. Ingin tahu amal kita diterima atau tidak? Tinggal dilihat saja. Setelah beramal masih mau beramal lagi tidak? Kalau setelah selesai sholat bawaannya pengen zikir, insya Allah sholat kita diterima. Kalau setelah zikir bawaannya pengen amal soleh yang lain, insya Allah zikir kita diterima. Karena amal soleh melahirkan amal soleh. Kira-kira setelah pengajian ini bawaannya pengen beramal soleh atau beramal salah? Insya Allah. Kira-kira setelah kajian bubar ini bakal ngomong ke Ustaz Namuam? Oh, ada yang hari kita, nah, baju si Ustaz dari setrika. Kalau beramal tidak melahirkan amal soleh berikutnya, ini tanda-tanda amal yang pertama tidak diterima. Karena amal soleh akan melahirkan amal soleh lagi. Amal soleh melahirkan amal soleh dan seterusnya. Ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah jadi punten ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk mencegah, bukan sekedar mengobati. Sedia payung sebelum hujan, begitunya. Tapi ibu kita mau pakai payung kalau belum hujan mah. Tapi sudah dibawa begitu. Sebelum kita ghibah, kita kendalikan prasangka kita dulu. Husnuzon kepada saudara kita. Pengen tahu caranya husnuzon, Bu? Ini bisa jadi game sebetulnya. Game husnuzon. Bagus kalau jadi game. Setidaknya di keluarga lah, begitu ya, atau di tetangga kita. Punggung kita ditempel kertas. Punggung kita ditempel kertas. Kemudian teman-teman kita yang lain, sok tulis apa sisi positif saya, apa kelebihan saya. Silakan teman-teman tulis kelebihan saya di punggung saya. Kita nggak boleh lihat ke belakang supaya kita nggak tahu siapa yang nulisnya. Saya nulis kelebihan 1 berat badan. Itu kelebihannya dan seterusnya, begitu ya. Karena orang yang husnuzon, orang yang bisa fokus dengan sisi positif. Orang yang tidak bisa menemukan sisi positif orang lain susah untuk bisa husnuzon. Suami dengan istri, Pak, tak kertas, Bu, tak kertas, sok tulis apa kelebihan suami, apa kelebihan istri, biji 2 kilo. Setelah itu banyak, sekarang tulis apa kekurangan suami, apa kekurangan istri. Kira-kira lebih banyak kelebihan atau kekurangannya, Bu? Tanda-tanda esekus nudon. Ketika nulis kekurangan lebih banyak daripada. Memang kan hiji sih, apa kekurangannya? Tidak punya kelebihan. Oh main kan? Oke. Nulis kekurangan cuma 1 kekurangan Bapak itu apa? Tidak punya kelebihan. Tidak punya kelebihan. Ketika kita sudah bisa nulis kekurangannya lebih sedikit dari kelebihan, insya Allah itu modal awal kita bisa husnuzon. Ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sebab ghibah. Apa sebab ghibah? Tajassus. Sebab tajassus su'udzon. Sebab su'udzon kurang iman. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Sebab su'udzon karena kurang iman. Ustaz, hari su'udzon teh ke siapa? Disebut su'udzon itu ke siapa? Disebut su'udzon itu ke orang yang beriman. Ustaz, lamun ka misalnya teh saha itu teh, misalnya kita jadi orang Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda begitu. Ustaz, dari ke Belanda boleh su'udzon tidak? Itu namanya waspada.
Apa bedanya waspada dengan suuzon? Beda. Waspada mah WASPADA, suuzon mah beda. Apa bedanya? Waspada itu ke orang yang tidak beriman, yang sudah jelas track recordnya dia mah jahat. Ka penjahat mah belah husnudon, harus waspada. Ke orang yang beriman, yang sering kita lihat ke masjid, yang sering kita lihat ke majelis taklim, husnuzon, walaupun pasti ada kesalahannya, husnuzon. Jadi di satu sisi kita disuruh untuk waspada, tapi di sisi lain kita dilarang untuk suuzon. Waspada itu perintah Allah juga. Waspada itu perintah Allah. Waspada terhadap orang-orang munafik. Perintah Allah bukan? Perintah Allah ada di surat Al-Munafiqun. Di satu sisi kita disuruh waspada, di sisi lain kita dilarang suuzon. Berarti antara suuzon dengan waspada mah beda objek, beda orang. Kalau ke ibu-ibu anu solehah, masya Allah, anu calon surga semuanya, ini luar biasa, yang wajahnya bersinar semuanya, entah karena minyakan, entah karena yang luar biasa solehah, ahli masjid, ahli majelis taklim, ini mah jangan diwaspadai, ini mah harus dihusnuzoni, harus dihusnuzoni. Jadi punten ya Bu ya, harus pas dalam menempatkan. Jangan kemudian dipukul rata semuanya. Jangan semuanya tidak boleh sudon, kasaha. Ke Belanda bisa. Kita teh lagi perang ya, misalnya di zaman penjajahan, tong sudon ke Jepang teh, tong sudon ke Belanda teh, itu salah penempatannya. Salah penempatan. Ke penjajah mah kudu waspada, ke orang beriman tidak boleh suuzon, supaya kita tidak timpang begitu ya. Waspada diperintahkan, suuzon dilarang. Nah, itulah canderes ya, bawahna, itulah. Nah, menjual gitu. Pokoknya mah waspada diperintahkan, suuzon dilarang. Gitu ya. Nah, ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ya. Sebabnya apa tadi? Gara-gara kurang iman jadi suuzon, gara-gara suuzon jadi tajasus, gara-gara tajasus jadi ghibah. Yang nomor hiji sebab. Yang kedua, arti ghibah. Tadi sudah arti ghibah ya. Secara istilah arti ghibah zikru akhoka bima yakroh. Secara bahasa, kalau tadi secara istilah, secara bahasa ghibah itu sama seperti goibun, ghaibun, ghibah. Ari ghaib naon hartosna? Tidak kelihatan, tidak ada, karena ghibah itu orang yang kita bicarakan tidak ada di sini. Dinamakan ghibah karena goib orangnya. Dalam ayat orang nama bukan ghibah, ngomong depan, aneh teh kieu bukan ghibah, eta nyarekan. Ghibah itu orangnya goib, orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada, bisa menasehati, bisa nyarekan, bisa macam-macam. Disebut ghibah karena tidak ada. Tapi hari ini orangnya bisa ada, tapi bisa ghibah. Kumaha carana? Ibu WA dengan teman, tinggal si Ustaz Kopea. Saya temani hadir. Punaon gitu. Yang tadi benar. misal begitu. Orangnya ada tidak? Ada. Disebut ghibah tidak? Disebut ghibah karena tidak ada dalam pembicaraan di WA-nya. Ghibah itu disebut ghibah karena tidak ada orangnya dalam pembicaraannya. Andai saya ada di situ di WA-nya, ayo. Bukan ghibah namanya. Ya beda lagi namanya begitu ya. Sama gitu. Ngomongkeun tapi bukan di belakang. Ngomongkeun di depan. Ghibah disebut ghibah karena goib. Definisinya kata Rasulullah, zikru akhoka bima
yakrahu, menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai. Dua, satu sebab ghibah, dua makna ghibah secara bahasa dan secara istilah. Yang ketiga, bentuk ghibah. Bentuk ghibah memang ada bentuknya, ada bentuknya. Bentuk ghibah itu kata para ulama ada tiga: hamzun, lamzun, ghamzun. Ulang ibu. Hamzun, lamzun, ghamzun. Bedanya cuma huruf awalnya saja, ha, la, ghaib. Hamzun, lamzun, ghamzun. Apa bedanya? Kalau ghamzun dengan mata, dengan mata, bentuk ghibah dengan mata. Misalnya gimana? Kode, tapi kode dengan mata, ghamzun. Itu ghibah, ghibah mata. Saya menitikan sih pengalaman, itu contoh, contoh. Contoh ghibah dengan mata namanya ghamzun. Lamzun dengan kata-kata. Hamzun dengan mata, lamzun dengan kata. Mau kata yang keluar dari lisan atau kata yang keluar dari tangan. Jika dari WA dan seterusnya. Yang ketiga, hamzun. Ghamzun mata, lamzun kata, hamzun perbuatan kita atau isyarat kita. Misal begini, atau bibir sama. Lisan tidak berkata, tangan tidak menulis, mata biasa, tapi tangan main-main. Tangan nih main. Itu apa? Ya, isyarat dengan tindakan, dengan perbuatan. Atau misalnya nyarupakeun, meniru gerakan orang yang dia nggak suka kalau gerakan itu ditiru oleh orang lain. Ngalewewe dengan gerakan misalnya, menirukan. Mulut mungkin nggak ngomong, ya. Lisan mungkin tidak berkata, mata mungkin biasa, tapi mungkin ada gerakan. Misalnya, itu bagian dari ghibah, tapi ghibah hamzun. Bentuknya saja yang berbeda. Hamzun, lamzun, ghamzun. Ada orang yang misalnya punten, cara berjalannya tidak sama seperti kita, kemudian kurang dilelewe. Itu ghibah. Walaupun tidak berkata-kata. Walaupun tidak berkata-kata. Ibu soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tiga ini kira-kira yang paling sering terjadi yang mana? Dengan kata, dengan mata, atau dengan tindakan kita? Hamzun, ghamzun, atau lamzun? Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur oleh Nabi. Artinya begini, kita terpeleset, namanya manusia, tapi jangan diteruskan. Tinggal istighfar, tobat, tinggalkan saja. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Nabi. Kemudian istri Rasulullah yang lain lewat, namanya Siti Sofiyah. Siti Sofiyah. Setelah itu Siti Sofiyah pergi, kata Siti Aisyah, apa maksudnya ini? Bukan, pendek. Memang posturnya tidak sama seperti yang lain. Kata Nabi, engkau sudah melakukan perbuatan yang kalau ini dicampur ke lautan, pasti lautan akan rusak. Melakukan pencemaran lautan, begitu. Dengan tak nggak ngomong, cuma ini saja. Dengan tangan, itu termasuk ghibah.
Gibah ghamzun, ghibah lamzun, gibah hamzun, hamzun lamzun, ghamzun. Ini bentuk gibah. Jadi ayat nama kita mulai ke. Ustaz kemarin mau gibahan, gibah mata, gibah kata, dan gibah perbuatan kita. Nah, ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dosanya kalau seseorang terjebak, tergelincir dalam perbuatan gibah? Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan apa dosanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Bu, apa hukumnya makan daging babi? Haram? Haram. Apa hukumnya makan daging babi hasil mencuri? Sudah babi curi, haram tidak? Apa hukumnya memakan daging manusia? Lebih haram lagi. Lebih haram lagi memakan daging manusia. Apa hukumnya memakan daging manusia yang itu saudara kita sendiri? Sangat haram. Seperti itu juga saat kita menggibahi, menggunjing saudara kita. Jadi, lamun ningali daging babi, kita tadi ningali, itu halal. Tapi kalau halalnya halal itu halal itu, bukan mah halal begitunya. Nya halal itu haram mah haram ulah. Itu tinggal itu ayat unsur babi nak ulah. Kan kita pasti begitu, betul? Ibu pasti akan hati-hati kalau di depan kita ada makanan yang punya kandungan lebih. Bu kalau disuguhkan begitu, Bu mangga silakan. Iya daging babi dimakan wah. Yakin? Bilang alhamdulillah, senang tidak atau merasa berhak dipuji tidak? Kudu nama tidak merasa berhak karena saat kita mengucapkan hamdalah, Bu pujian itu teh cuman buat Allah. Segala puji yang ibu tujukan ke saya itu milik Allah, bukan milik saya. Itu makna alhamdulillah. Bukan ditulis alhamdulillah, bukan saya. Tapi kadang mulut alhamdulillah, letah maka mana begitu. Amani hebat, alhamdulillah. Aku bapak teh, aman teh. Memang dirisannya mas segala puji bagi Allah, tapi saya juga berhak dipuji. Dan seterusnya. Nah, ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ada dua sahabat yang sedang ngobrol, sedang hibah, sedang menggunjing. Nabi lewat. Kata Nabi begini, kumur-kumur. Ya Rasulullah, kenapa harus kumur-kumur? Mulut kalian bau bangkai. Ya Rasulullah, kami nggak makan daging, apalagi bangkai. Kalian sudah makan bangkai? Oh, ya Rasulullah, kami nggak makan bangkai. Kumur-kumur, kalian sudah makan bangkai? Nah ya Rasulullah, kata Rasulullah, bukankah kalian tadi sudah menggunjing saudara kalian? Kalian sudah makan bangkai saudara kalian. Kumur-kumur. Ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ada ulama yang mengatakan batal saumnya kalau puasa, kalau lagi saum kita gibah. Ustaz kayaknya gibah atas maghribnya ulah sami. Sami ulah begitu. Kadang kita masuk itu saum teh siang-siang, malam-malam tidak saum, padahal yang lebih panjang itu bukan saum menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan badan, bukan. Dan itu cuma 13 jam. Yang lebih lama itu saum menahan hawa nafsu, menahan diri kita dari dosa, itu yang paling panjang. Kalau kita sudah berbuka, jangan sampai berbuka segala-galanya. Artinya bebas hingga kuda, lepasin agak belokan begitu ya. Lihat kalau kita buka puasa, jika dulu pasti nak doa,
hanya sekedar memindahkan jadwal makan, bahkan makan semakin bertambah. Wajar harga jadi naik kalau kalakuan kurang-kurang kene. Konon katanya, tolong saya koreksi ya. Konon kata orang ekonomi, harga naik itu sebabnya dua. Barang langka atau permintaan banyak. Supply-nya terbatas atau memang demand-nya yang tinggi, kan begitu ilmu supply dan demand. Barangnya terbatas atau permintaannya yang banyak. Kira-kira masuk bulan Ramadan meningkat tidak permintaannya? Ibu, saya mau tanya, anggaran belanja makanan di bulan Ramadan bertambah atau berkurang? Makanan yang biasa kita konsumsi di bulan Ramadan bertambah atau berkurang? Sopi ayah geningannya. Jangan-jangan yang bikin harga naik teh urang-urang ini yang biasanya tara makan iya makan, tapi mungkin kita husnuzon begitu ya. Husnuzonnya gimana? Ustaz, kami mah beli belanja teh bukan untuk keluarga saja, untuk berbagi. Akhirnya banyak orang belanja untuk ngebagi. Tara-tara teh yang biasanya nggak pernah berbagi, dia belanja, dia berbagi. Mudah-mudahan gitulah. Mudah-mudahan permintaan naik itu karena banyak orang yang belanja untuk dibagikan. Nah, ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Memangnya kalian suka, kata Allah, kalau memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangke? Bangke sapi saja haram hukumnya, betul? Bangke sapi haram hukumnya, apalagi bangke manusia. Bangke manusia lebih haram. Fakarihtumu, maka kalian pasti akan membenci. Ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cara Allah mengajak kita membayangkan dosa dengan sesuatu yang kasat mata. Termasuk cara Allah mendidik manusia. Karena tidak sedikit manusia itu untuk membayangkan sesuatu yang abstrak susah. Tapi kalau melihat sesuatu yang konkret gampang. Contoh misalnya begini. Kita mengajarkan anak kita Allah itu bisa melihat segala-galanya. Luqman ketika mengajarkan anaknya itu mengambil biji sawi. Diambil biji sawi, kan kecilnya biji sawi. Kemudian dipanggil, nak lihat. Kelihatan nggak biji sawinya? Kelihatan, Pak. Sekarang biji sawinya Bapak lempar ke atas. Loh, kelihatan nggak biji sawinya sekarang? Enggak kelihatan. Allah bisa melihat. Ambil lagi biji sawi, nak lihat. Kelihatan nggak biji sawinya? Kelihatan. Lu dilempar kepada pasir, kelihatan nggak? Enggak, Allah bisa melihat. Ambil lagi biji sawi, nak lihat. Kelihatan nggak biji sawi? Kelihatan. Dilemparkan ke bebatuan, kelihatan nggak sekarang? Enggak, Allah bisa melihat. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi. Apalagi ananda lebih gede dari biji sawi. Luqman ketika mengajarkan kepada Allah tentang pengawasan itu dengan sesuatu yang konkret, tinggalina, lihat, Allah mau bisa lihat. Seperti itu juga Allah mengajarkan kita untuk membenci, untuk menjauhi, untuk berhenti dari ghibah. Terbayang begitunya ghibah, kita bayangkan setiap ada tema ghibah, setiap ada obrolan yang menjelek-jelekan saudara kita, ya, kita ingat, dasar tukang bangke. Oh gitu ya. Bangke kali ini, bangke. Jangan diteruskan. Karena ini bisa merusak mulut kita, merusak pencernaan kita, merusak iman kita. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Sama, diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau kita saum ingin dapat takwa, maka orang yang saum sudah seharusnya juga apa Bu?
menjauhi ghibah. Bu punten, kalau saya kasih di depan ibu semua daging sapi halal, sirloin, tenderloin, pokoknya mau halal. Terus dijejer hiji-hiji, mahal harganya. Syarat 200 seberapa wagyu pokoknya mahal lah gitu ya, yang halal 250.000. Ibu lagi sahur, kira-kira dimakan tidak? Nah tidak, kan halal. Kenapa yang halal ibu jaga, tapi yang haram ibu makan? Halo, kali deh. Ibu di depan ada sirloin, tenderloin, seblak, bala-bala, gorengan dan seterusnya, dimakan semua. Kan halal. Nah, anu halal ibu tidak makan, yang haram ibu makan. Halo? Halo? Jadi bakal gibah di muang? Janji? Janji? Kenapa kalau kita saum kemudian gibah jadi batal kata para ulama? Karena yang halal saja enggak kita makan, nah anu haram kita makan. Kan gitu logikanya. Jadi wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Orang yang saum bertakwa karena mereka bisa menjaga dari yang halal, komo dari yang apalagi dari yang haram. Ustaz kumaha tuh yang sudah-sudah gimana? Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kumaha cara taubatnya dari ghibah? Gimana cara taubat dari ghibah? Orang diulangi lagi, ulah. Ustaz, apakah kita harus minta maaf? Jangan. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan permusuhan. Karena dia nggak tahu, namanya juga ghibah, goib. Dia nggak tahu kalau kita pernah ngomongin kita pernah ngomongkan kejelekannya. Jadi cara taubat dari ghibah bukan minta maaf yang bersangkutan, kita ceritakan sisi positifnya di orang lain saat dia tidak tahu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu pasti akan menghapus keburukan. Kalau kemarin kita ngomong ke tetangga yang jelek-jelek, sekarang kita ceritakan sisi positif tetangga ini. Dijaga, Bu, ternyata ya si tetangga orang teh kiu. Masya Allah luar biasa. Dalam hati Allah kalau ampuni. Kiu ternyata sisi positifnya begini. Innallaha tawwabur rahim. Setan. Ayo ngomong lagi. Taubat namanya juga. Innallaha tawwabur rahim. Masih ada waktu? Kalau tanya jawab. Ada satu bagian terakhir. Tadi kita sudah bahas apa saja? Satu ayat ghibah, 2 keimanan, kisah-kisah iman, 3 makna ghibah, baik secara bahasa ataupun secara istilah, 4 sebab ghibah, 5 bentuk ghibah, 6 dosa ghibah, 7 taubat dari ghibah. Sebetulnya yang terakhir ada yang ke-8. Apa yang dibolehkan dari ghibah? Sanes masih boleh, sanes. Ada beberapa ghibah tapi tidak berdosa, tapi ghibah tapi tidak dosa. Bukan, tetap cerita yang jelek tapi tidak jadi dosa. Ada beberapa contoh. 1, kita nelfon ke polisi misalnya, Pak polisi, ada apa Pak? Saya mau lapor tetangga saya, dia begini, sepertinya sedang ada pertengkaran, sedang ada permusuhan, sehingga saya dengar istri tetangga saya teriak. Tiba-tiba misalnya, atau kita nggak telepon ke polisi, Pak RT, tetangga orang si Muil minta tolong si garang mau disiksa usalakina. Kita sebutkan namanya. Pak RT dulu kan? Kata Pak RT, ghibah. Itu ghibah tapi tidak dilarang, karena itu termasuk tazallum. Artinya kita ingin mencegah
kezaliman, kejahatan. Tapi kita terpaksa menyebutkan orangnya. Misal begini, Pak, saya mau mengadukan si Fulan karena dia sudah menyerobot tanah saya. Kata yang berwajib, tong gibah. Tong gibah. Kenapa? Anda sudah ngomongkan si Fulan yang menyerobot tanah Anda. Tong gibah. Apakah betul konteksnya? Tidak. Itu gibah yang dibolehkan saat kita niatnya mencari keadilan. Walaupun saat kita mencari keadilan kita menyebutkan keburukan, kejelekan seseorang, itu gibah, tapi bukan termasuk gibah yang berdosa. Karena niat kita bukan sekedar bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk menghentikan kejahatan, kezaliman. Yang kedua, di antara gibah yang dibolehkan kalau niatnya bertanya. Bertanya misalnya bagaimana? Pak Ustadz punten, kalau ada suami misalnya, atau ngomongnya begini, di zaman Rasulullah SAW, Abu Sufyan punya istri, namanya siapa? Ibu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, namanya Hindun istrinya. Hindun nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, redaksi hadisnya begini, ya Rasulullah, Abu Sufyan laki-laki yang bakhil, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Bolehkah saya mengambil dari harta Abu Sufyan? Di situ Abu Sufyannya tidak ada. Apakah ini termasuk gibah? Gibah. Menceritakan kebakhilan suaminya di depan. Apakah Rasulullah kemudian ngomong? Karena saat itu pertanyaan membicarakan untuk mencari solusi, bukan sekedar untuk menjelek-jelekan suami. Tapi pengen solusinya. Rasulullah, saya punya masalah, saya kalau dikasih nafkah nggak cukup dari suami, boleh nggak kalau saya ngambil dari dompet suami? Saya kadang termalukan alim. Halo. Hadisnya sahih, cerita ini sahih. Kata Rasulullah SAW, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu dengan yang ma'ruf, baik jumlahnya yang ma'ruf ataupun dengan caranya yang ma'ruf. Kalau memang minta izin ngambil uang tidak bisa, minta maaf lah, nanti uangnya terpakai. Kalau minta izin susah, ya minta maaf. Tapi memang untuk kebutuhan, karena memang ini hak istri dan anak. Tujuannya bukan menjelek-jelekan, tujuannya mencari solusi. Kata Imam An-Nawawi, ini termasuk gibah, tapi gibahnya tidak dilarang, tidak berdosa. Yang pertama mencari keadilan, yang kedua bertanya tentang masalah hukum. Kan tidak sedikit misalnya bertanya, Ustaz, gimana sih kalau ada seorang suami yang sudah berbulan-bulan tidak pulang dan nggak ngasih nafkah, begitu. Status istrinya gimana? Cerita-cerita, katanya keperasan sebetulnya itu suami saya, Ustaz, misalnya. Itu gibah, tapi bukan gibah yang dilarang, karena tujuannya mencari jawaban, bukan ingin menjelek-jelekan, hanya ingin menemukan jawaban. Yang terakhir, yang sebetulnya ada 6, tapi karena waktu 3 saja. 6 gibah kata Imam An-Nawawi yang bukan termasuk gibah yang terlarang. Yang keenam, yang ketiga, kalau ada pelaku kemaksiatan yang dia melakukannya terang-terangan dan semua orang tahu. Contoh, kalau kita ngomongin Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, apakah termasuk gibah? Gibah. Tapi semua orang tahu apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun, apa yang sudah dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang sudah dilakukan oleh Abu Lahab. Bahkan kisah Fir'aun diabadikan oleh Allah di dalam
Al-Quran, Fir'aunnya tidak baca Quran. Fir'aunnya tidak baca Al-Quran. Bisa begini, ada koruptor sudah di media dipampang, oh si dia koruptor, kemudian kita cerita ini itu tuh di TV si bapak itu ternyata korupsi sekian ini ada gibah, orangnya kan tidak ada, tapi karena semua orang sudah tahu, maka gibah yang seperti ini kata Imam An-Nawawi bukan termasuk gibah yang dosanya tadi seperti itu, karena yang disebut gibah itu kalau dia tuh menyembunyikan perbuatannya, dia nggak pengen orang lain tahu begitu, dan dia berusaha supaya jangan sampai ada yang tahu, nggak malu-malu gitu kalau melakukannya. Itu termasuk yang ketiga. Nah, nanti yang sisanya, yang keempat, yang kelima, yang keenam, silahkan ibu cari begitu ya. Ini kata Imam An-Nawawi, 6 gibah yang bukan termasuk gibah yang terlarang. Namanya sama-sama gibah, tapi bukan gibah yang terlarang. Tapi memang lebih aman, sudahlah stop, jangan gibah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terjaga dari gibah, mudah-mudahan pahala kita, pahala saum tidak berkurang, apalagi batal dengan gibah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga mungkin sesi tanya jawab ditiadakan begitu gitu. Kalau satu orang penanya aja, ada yang mau bertanya? Oh, ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, tadi yang kata Pak Ustadz ada 3 bentuk gibah, mata, perkataan, satu perbuatan. Kalau dalam hati gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau curhat termasuk gibah nggak Pak Ustadz? Ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang disebut gibah itu kalau kita membicarakan, kalau dalam hati kita belum mengeluarkan dan membicarakan begitu. Misalnya begini, dalam hati tidak ada pikiran negatif tentang seseorang begitu ya, itu belum sampai ke gibah, tapi itu baru namanya suuzon, prasangka negatif. Dari prasangka kemudian oh kita keburukan teh bener disampaikan ke orang, itu baru namanya gibah. Jadi kalau dalam hati bukan gibah, kalau dalam pikiran bukan gibah, mungkin namanya salah atau suuzon. Kemudian apakah curhat bisa termasuk gibah? Tadi tujuan curhatnya apa? Karena tadi istrinya Abu Sufyan curhat ke Rasulullah SAW tentang suaminya, termasuk ada Khawlah binti Sa'labah, seorang wanita di zaman Nabi curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Suami saya, kenapa suaminya? Suami saya, dia sudah menjauhi saya, tidak ngasih nafkah. Dia bilang, engkau seperti punggung ibu saya. Kan itu cerita tentang curhat begitu ya, curhat tentang suaminya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa status saya sebagai istri? Apakah saya sudah tertolak, terceraikan atau belum? Karena suami saya sudah begini. Turunlah surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu artinya wanita yang curhat. Jadi memang di dalam Al-Quran bukan Al-Mujadil gitu ya. Al-Mujadilah, yang senang curhat memang perempuan. Al-Mujadilah. Curhat bisa masuk dalam kategori gibah. Tapi apakah gibahnya gibah yang dilarang atau gibah yang seperti kata Imam An-Nawawi bukan terlarang? Itu nanti dilihat dari tujuannya. Apakah hanya sekedar untuk membicarakan kejelekan, atau memang ada hukum yang sedang dia cari, ada solusi yang ingin dia kejar, dan itu ketahuan ke siapa dia curhat.
Kalau curhatnya ke orang yang bisa ngasih solusi, atau curhatnya ke orang yang bisa menjaga rahasia, atau curhatnya untuk mencari hukum ke orang yang ngerti hukumnya, maka curhat yang seperti itu termasuk ghibah yang tidak dilarang. Tapi kalau hanya sekedar untuk bahan obrolan, begitunya, ramean dan seterusnya daripada sepi, ya ngomongin si eta misalnya, tong ghibah, yang ganti di tong si eta di situ kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum acara ini itu mohon dipimpin doa, Ustaz. Baik. Ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mendengar dan mengijabah doa-doa kita semua ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kalau dosa itu menghalangi ijabah doa, mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah hapuskan penghalang-penghalang. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidati ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallah khair Ustaz atas segala ilmu yang telah disampaikan. Ibu-ibu, dengan kita mendapat tausiah dan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz, tentunya banyak sekali yang harus kita, yang pertama kita mendapat tips yang tips jitu bagaimana kita menghindari ghibah. Jadi begitu kita ada di suasana yang kira-kira menjurus ghibah, kita langsung ingat bangkai ya, sesuatu yang menjijikan. Dan yang terutama mungkin kita meningkatkan keimanan kita. Ibu-ibu, sebelum acara ini ditutup, nanti mohon jangan dulu keluar karena perlu dokumentasi, kita berfoto bersama dengan Ustadz di sini. Jadi jangan dulu bubar.